Dana White kembali lagi mengembangkan bisnis dunia tarungnya, dan kali ini CEO UFC tersebut mendapat dukungan TKO dan Turki Al-Sheikh. White sebelumnya telah mengisyaratkan jika dia akan membuat promosi tinju sendiri sejak dia mempromosikan pertandingan tinju antara Conor McGregor dan Floyd Mayweather pada tahun 2017. Pada saat itu Dana White tengah memakai kaos Zuffa Boxing, namun dia sepertinya kecewa dengan gagasan untuk terjun ke dunia tinju. Nah, saat ini White terasa lega setelah bergabung dengan Turki Al-Sheikh dan bergabung dengan TKO untuk menciptakan Liga Tinju Dunia edisi yang baru. Pada tanggal 5 Maret kemarin, ketiga promotor pertarungan ini mengumumkan promosi tinju yang baru dan bekerja sama dengan Sela. Meskipun rincian lebih lanjut tentang acara mendatang belum tersedia, Al-Sheikh sempat menyampaikan beberapa hal tentang pengumuman tersebut dalam sebuah pernyataannya sebagai berikut. Kemitraan penting antara para pelaku industri ini menjadi panggung bagi pengalaman yang tak tertandingi bagi para petinju dan penggemar. Bersama-sama, kami mengembangkan bakat generasi berikutnya dan menyelenggarakan acara kelas dunia di saat olahraga ini siap menghadapi gangguan lebih lanjut, kata Kepala Departemen Penyelenggaraan Olahraga Dunia Saudi tersebut kepada media. Selain itu, Presiden dan CEO TKO Mark Shapiro juga menyatakan optimismenya terhadap Liga Tinju baru dengan juga mengatakan, ini adalah peluang strategis untuk menata kembali olahraga tinju secara global. TKO memiliki keahlian mendalam, kecakapan promosi, dan hubungan yang telah lama terjalin. Turki Al-Sheikh dan Sela memiliki semangat dan visi yang sama untuk mengembangkan model saat ini. Bersama-sama kita dapat mengembalikan ilmu yang bermanfaat ini ke tempat yang semestinya di garis depan ekosistem olahraga global. Katanya menyambut gagasan dari ketiga promosi dunia pertarungan terbaik di planet ini. Meski belum dikonfirmasi secara resmi, namun rumor yang beredar telah mengklaim Callum Walsh akan menjadi salah satu petarung pertama yang menandatangani kontrak dengan promotor tinju TKO. Namun hingga saat ini belum ada pengumuman resmi untuk perekrutan petarung di liga baru tersebut. Dan dari apa yang dikatakan Dana White melalui akun Instagramnya, kelihatannya bos UFC itu memiliki minat yang sangat menarik untuk mengembangkan jalur bisnisnya yang satu ini dengan mengatakan, kami baru saja membuat kesepakatan untuk memulai Liga Tinju baru dengan Turki yang sangat mencintai olahraga tinju. Model ini terbukti memberikan pertarungan yang ingin disaksikan para penggemar. Yang terbaik akan melawan yang terbaik dan para petarung akan terus naik peringkat dan menjadi juara dunia. Kami akan terus mengumumkan tempat-tempat yang dapat Anda tonton dan semua detail lainnya tentang bisnis ini saat peluncuran semakin dekat. Katanya tak lama setelah kesepakatan dari tiga promotor tersebut diselesaikan. Seperti yang diketahui banyak orang bahwa Ilia Topuria meninggalkan sabuk featherweight UFC untuk naik ke lightweight dengan alasan bahwa dia merasa layak untuk berlaga di divisi tersebut. Namun dibalik tekad mantan juara asal Georgia ini, seorang pesaing di divisi lamanya merasa gerah yang akhirnya akan terus mengejar Topuria demi satu alasan berdansa dengannya. Meski demikian, Movsar Evloev akan merebut sabuk di kelasnya terlebih dahulu sebelum akhirnya dia juga mengejar dan harus menghadapi Topuria, bahkan jika itu harus di 155 pon. Dari bermacam alasan yang membuat Evloev sangat ingin melawan Topuria, sebelumnya di antara mereka juga pernah ditawarkan untuk saling berdansa di oktagon pada bulan Januari 2022 di UFC 270. Namun pada saat itu, perencanaan mereka terpaksa dibatalkan karena Evloev dinyatakan positif COVID-19. Yeah. I'm making my body prepared for 155. Yeah, but first of all, I need this title, and then I'll go after him, like I said before. Yeah, but not title necessarily, but him, because he beat almost everyone in featherweight division, so he's stronger than everybody here, except me, and him only, who have question between, so I will let people know who is the strongest featherweight, even if we fight lightweight. Tujuan Topuria jelas sudah terekspos hanya untuk melawan sang juara di lightweight Islam Makhachev. Dan jika saja El Matador benar-benar mendapatkan peluang itu, Evloev tentunya tidak menyukainya dengan kembali mengatakan bahwa Islam akan mengalahkannya dengan cara yang cukup mudah.
Sayangnya bagi Evlov masih cukup lambat untuk datang ke peluang gelarnya, meskipun dia memiliki 3 pertarungan dengan kemenangan beruntun melawan pesaing elit di divisinya seperti Diego Lopez, Arnold Allen, bahkan Aljamain Sterling. Sebaliknya 2 pesaing mantan juara Alexander Volkanovski dan pesaing yang telah dikalahkannya Diego Lopez dijadwalkan untuk memperebutkan gelar dalam acara utama UFC 314 yang akan digelar pada tanggal 13 April di Miami. Benar atau tidaknya apa yang dikatakan beliau ini, namun mantan juara kelas berat ringan Jamahal Hill mengungkapkan siapa yang diyakininya bisa memenangkan pertarungan di acara kartu utama UFC 313 di saat Alex Pereira akan mempertahankan sabuk gelarnya melawan Magomed Ankalaev. Bagaimanapun juga Hill telah dihempaskan oleh Pereira di saat mereka berdansa di oktagon untuk acara UFC 300 yang digelar tahun lalu. Dengan pertarungan yang pada waktu itu sempat menghabiskan selama 3 ronde, apakah ini bisa menjadi referensi Hill mengungkapkan di mana letak kekuatan dan kelemahan Pereira? Namun menurut dari ungkapannya dia menjagokan Ankalaev untuk memenangkan di pertarungan gelar yang digelar beberapa hari ke depan. Dalam episode terbaru podcast War Council, mantan juara itu menjelaskan dengan mengatakan, I know I'm gonna get hate for this, but I get hate anyway. Fuck y'all. I'm probably gonna go with Magomed. I just got a feeling that I feel he has more tools to win. Obviously, Alex has that one hit wonder. If he catches you, he can put you away. But I believe Magomed also has that. He has the speed, the patience to counter. He's been in this position before, and he let the title slip out of his hands once before. And I believe he'll be a lot more focused, locked in for this. And I believe he just has more ways. Ultimately, he just has more ways to win. So I'm gonna go with Magomed Ankalaev. Jika Pereira berhasil mempertahankan sabuknya akhir pekan ini, dia akan memecahkan rekor kelas berat ringan Jon Jones sebagai petarung tercepat yang berhasil mempertahankan sabuk sebanyak 4 kali. Sementara itu, Jamahal Hill ingin kembali masuk ke dalam persaingan gelar kelas berat ringan setelah penampilannya yang mengecewakan tahun lalu yang membuatnya kalah 0-2 melawan Pereira dan Prochazka. Dan dari kedua kekalahannya ini termasuk dihentikan dengan penyelesaian. Menjelang acara utama mereka akhir pekan mendatang di UFC 313, persaingan antara Alex Pereira dan Magomed Ankalaev tampaknya semakin memanas. Alex Pereira memiliki kesempatan untuk memecahkan rekor Jon Jones untuk jumlah hari paling sedikit antara 4 pertahanan gelar di divisi kelas berat ringan dengan kemenangan atas Magomed Ankalaev di UFC 313. Namun menjelang pertarungan itu digelar, Pereira telah menerima sejumlah kritik atas caranya yang mempersiapkan diri menghadapi lawan yang dikatakan banyak orang sebagai penantang terberatnya. Dimulai dari tawaran taruhan sebesar $200.000, hingga pertarungan yang terjadi di bulan Ramadan menjadi topik pembicaraan besar. Sementara bagi Ankalaev, pesaing Dagestan ini pernah menyatakan bahwa pertarungan di bulan Ramadan malah akan memberinya lebih banyak kekuatan dan tenaga untuk pertarungannya tersebut. Meski demikian, Pereira juga telah mengajukan beberapa klaim yang dituangkannya dalam sebuah wawancara dengan Edgy Fight dan menjelaskan sebagai berikut. Cara, com todo respeito, assim, eu não envolvo religião, né? Eu sou cara que eu sei respeitar, sei até onde eu posso falar, penso muito antes de falar, né? Mas eu acho que ele tá usando isso, né, com desculpa, né? Se acontece alguma coisa, não, é que igual da aposta, né? Não posso por causa da minha religião. Não, pô, eu perdi porque eu não consegui me recuperar muito bem e treinei muito fraco, mas hoje eu fui pegar minha marmita ali, né, as marmitas do UFC, tinha 2 sacolas ali, com várias marmitas, tipo, com o nome dele e tudo horário marcado, né? Então, ele não tá fazendo isso, ele tá falando isso só enganando o pessoal e ainda, falando pra ter uma desculpa depois. Kemungkinan besar bagi Ankalaev, bulan Ramadan ini bukan menjadi satu halangan baginya. Karena dalam situasi apapun, Ankalaev boleh saja meninggalkan puasanya dengan alasan yang bisa memberatkan pekerjaannya, dan akan menjadi hutang ibadah bagi Ankalaev di hari yang akan datang.
Jadi sekali lagi bukannya ini untuk membela satu pihak, kelihatannya Pereira yang tidak memahami bagaimana ibadah puasa itu bisa berjalan untuk umat muslim. Selain itu, hasil dari pertarungan mereka ini juga nantinya tidak akan memiliki alasan apapun dari kedua belah pihak. Karena sebelum kesepakatan kontrak mereka ditandatangani, keduanya dipastikan sudah memahami situasi yang akan terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menjalankan ibadah puasa.